Puluhan warga yang menjadi korban penipuan rumah kontrakan murah menggeruduk rumah pelaku penipuan di Kampung Pulau Gede, Kelurahan Jaka Sampurna, Bekasi Barat. Warga terlibat keributan dengan salah satu keluarga pelaku. Sementara pelaku sendiri yang diketahui bernama Karsi telah melarikan diri. Setidaknya ada 57 warga yang tertipu rumah kontrakan murah. Mereka mengaku sudah memberikan uang muka puluhan hingga ratusan juta rupiah. Nyari duit aja sekarang susah. Enaknya aja nipu. Bahkan ada sebagian warga lainnya yang sudah melunasi rumah kontrakan tersebut. Namun ternyata rumah kontrakan tersebut juga ditawarkan ke korban lain. Total kerugian hingga 5 miliar rupiah. Para korban tertipu rumah kontrakan murah yang ditawarkan di medsos atas nama Yurike, di mana 2 unit kontrakan ditawarkan hanya seharga 100 juta rupiah. Para korban kemudian diarahkan ke rumah seorang perempuan bernama Karsih yang mengaku pemilik kontrakan untuk bertransaksi. Para korban juga diajak bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai notaris yang ternyata hanya juru ketik. Setelah uang muka diberikan dan korban akan memeriksa kondisi rumah kontrakan, ternyata rumah tersebut sudah dirobohkan. Setelah tak ada titik temu dengan keluarga pelaku, para korban melapor kasus penipuan ini ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rangkaian KRL relasi Jakarta Kota Bogor terkena lemparan batu hingga alami kerusakan di pintu dan jendela. Sementara seorang warga terjepit rel saat melintasi pintu perlintasan antara stasiun Bogor dan Paledang, Kota Bogor. Bagian pintu dan jendela kaca rangkaian komuter lain ini nyaris pecah usai dilempar batu saat melintas di jalur antara stasiun Cilebut dengan stasiun Bogor, Jawa Barat. Kereta ini adalah rangkaian terbaru buatan China Railway Rolling Stock Corporation yang baru saja beroperasi. Pelemparan batu terjadi Jumat sore saat kereta melintas. Tiba-tiba terdengar suara hantaman yang disusul retakan pada kaca pintu dan jendela. PT KAI Komuter pun berhasil menangkap pelaku pelemparan batu. 2 pelaku bocah berusia 8 dan 10 tahun tersebut adalah warga Kelurahan Cibogor, Bogor Tengah. Mereka ditemui oleh para petugas KAI yang menyisir di lokasi pelemparan. Jadi saat itu kedua orang anak itu sedang bermain lempar-lempar batu. Kemudian pada saat kereta melintas, batu tersebut mengenai kaca kereta. Meski tak ada korban jiwa, namun rangkaian kereta buatan Cina itu tidak bisa dioperasikan selama 3 hari ke depan karena harus dilakukan perbaikan. KAI meminta kepada para orang tua untuk selalu mengawasi dan juga memberikan edukasi kepada anak-anak mereka agar tak lagi melakukan aksi pelemparan batu ke kereta api yang melintas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, sejumlah emak-emak yang sebagian merupakan ibu rumah tangga di Cirebon, Jawa Barat mengaku sebagai korban penipuan arisan dan investasi bodong. Tidak tanggung-tanggung, kerugian dari hasil penipuan mencapai miliaran rupiah. Polres Cirebon Kota mendadak ramai. Belasan ibu rumah tangga datang untuk melapor dugaan penipuan arisan dan investasi bodong. Para korban mengaku sebagai bagian dari puluhan orang yang mengalami kerugian besar akibat ulah pelaku. Modus pelaku adalah menawarkan arisan dan investasi dengan iming-iming keuntungan tinggi. Namun, uang para peserta justru diduga digelapkan untuk kepentingan pribadi. Total korban diperkirakan lebih dari 50 orang dengan kerugian keseluruhan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Pelaku penipuan sedang menjalani pemeriksaan polisi. Para korban mengaku tergiur setelah melihat status WhatsApp pelaku dan menawarkan investasi dan hasilnya 20% dalam 1 bulan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin melaporkan. Jatandras Polrestabes Makassar meringkus 4 mahasiswa dari 2 kampus ternama di Kota Makassar akibat terlibat aksi premanisme. Akibat aksi penyerangan tersebut, 1 mahasiswa alami luka senjata tajam di kepala. Viral, seorang mahasiswa dikeroyok hingga terlibat adu jotos di kantin kampus Universitas Dipa Makassar.
Pengeroyokan dipicu persoalan sepele, yakni tempat duduk di kantin kampus yang ditempati korban dipersoalkan hingga diklaim oleh para pelaku. Tim Jatan Ras Polrestabes Makassar yang menerima laporan meringkus 4 pelaku di rumahnya di salah satu asrama mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masing-masing pelaku yang ditangkap tidak hanya terlibat dalam satu kasus tindak pidana. Akibatnya, sanksi skorsing hingga pemecatan bahkan pidana penjara kini menanti para pelaku. Itu. Iya, Pak. Karena mahasiswa seharusnya datang ke kampus itu bukan untuk berkelahi, tapi datang untuk belajar. Makanya untuk menjadi koreksi bahwa ini kita coba proses kembali semua apa yang menjadi masalah dalam. Kenapa sampai ada yang beginian? Kenapa sampai ada perkelahian? Nah, saya sudah minta kepada WR3 untuk membahas kembali dan mengambil tindakan lebih keras kembali kepada orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut. Kenapa? Kita inginkan kampus tenang dalam hal belajar. Kalau sampai terjadi hal tersebut, berarti orang yang tidak menginginkan kampus belajar dengan tenang, nah itu yang kita tidak inginkan ada di dalam kampus. Sejumlah mahasiswa yang diamankan kini ditahan di Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa melaporkan. Seorang pencuri di wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur diikat tangannya di tiang rumah warga usai tertangkap tangan membobol rumah milik petani. Bahkan motor pelaku turut dibakar warga. Pria ini tak berkutik usai tertangkap tangan warga saat mencuri di Desa Karangmenggah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Warga yang geram mengikat pelaku di tiang rumah. Pelaku AI 27 tahun langsung menjadi bulan-bulanan warga hingga babak belur. Tanya itu motor milik pelaku juga dibakar massa. Menurut warga, pelaku masuk ke rumah korban dengan cara mencongkel jendela menggunakan gunting dan mengambil uang jutaan rupiah dari dalam lemari. Namun aksinya dipergoki oleh kakak korban dan berhasil menangkapnya, sedangkan rekannya berhasil melarikan diri. Dengan mencongkel jendela. Jendelanya rumahnya Mas Agus. Ada salah satu saudaranya mau masuk, lah malingnya itu dua-duanya ada di dalam. Dan motornya itu sempat tadi dibakar karena geram Mbak. Amarah warga berhasil diredam setelah polisi tiba di lokasi kejadian. Kini pelaku diamankan di Mapolsek Wonorejo untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dari Pasuruan, Jaka Samudra melaporkan. Pemirsa, sejumlah remaja melakukan tawuran di dekat landasan udara Sugiri Sukani, Majalengka, Jawa Barat. Pelaku membawa senjata tajam dan viral di media sosial. Sejumlah remaja terlibat tawuran di dekat landasan udara Sugiri Sukani dengan membawa senjata tajam yang beragam pada malam hari. Aksi ini viral di media sosial karena tawuran direkam dengan handphone. Polisi dan TNI Angkatan Udara mengamankan dengan menutup jalan agar tawuran berhenti. Para pelaku menerobos jalan dan 7 pelaku terjatuh hingga diamankan polisi serta TNI. Kita buat blokade untuk menghadang massa kurang lebih 60 orang. 60 orang kita blokade, tetapi mereka menerobos blokade tersebut. Pelaku diserahkan kepada polisi untuk menjalani hukuman. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johari melaporkan.